Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habibi Halim Al-Fattah, umur saya 20 tahun, dan saya akan sedikit memaparkan bagaimana tata cara mengajar atau teknis dalam belajar yang sesuai dengan syariat dan sesuai dengan tata krama. Yang pertama, beranjak dari pribadi muslim itu sendiri, bahwa seorang muslim jika ia mendapatkan suatu ilmu dari seorang gurunya, maka setiap ilmu yang diamalkan oleh sang murid, maka tiap pahalanya juga diberikan kepada gurunya. Maka dari sini kita bisa menilai, dan harusnya para pengajar, kalian ini yang insya Allah akan menjadi pengajar, mudah-mudahan harus paham hal pertama yang harus ditanamkan di dalam hati seorang pengajar itu adalah rasa rendah hati dan memuliakan muridnya, bukan memuliakan dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia sadar, karena seorang pengajar yang baik itu sadar bahwa setiap ilmu yang diajarkan oleh para muridnya, ketika ilmu itu diamalkan oleh murid-muridnya, maka dia panen pahalanya. Maka dari itu seharusnya seorang guru, seorang pengajar itu berterima kasih kepada para muridnya, karena murid adalah ladang tempat dia memanen pahalanya, gitu. Jadi kalau kalian mendapatkan ilmu dari ustaz dan kalian mengamalkan ilmu yang dari ustaz itu, ustaz juga panen pahalanya. Dan ini juga sebagai motivasi bagi kalian untuk menjadi seorang guru, gitu. Jika kalian ingin pahala yang besar, pahala yang banyak yang tidak terputus-putus, maka caranya ajarkan orang kebaikan. Yang kedua, poin kedua ada di memperhatikan muridnya. Imam Syafi'i itu selalu memperhatikan muridnya, dan Rasulullah SAW selalu ketika berada di majelis ilmu atau setelah sholat itu beliau selalu mengecek kepada para sahabatnya semua, di mana si fulan. Jika ada yang tidak hadir, maka ditanyakan kepada sahabat yang lain yang mengetahui keadaan kondisinya. Dan jika ada muridnya atau sahabatnya yang sakit, beliau coba menanyakan kepada murid yang lain yang mengetahui tentang infonya dan coba mengeceknya di sana, gitu kan. Ya, jadi di sini ada poin di mana seorang pengajar, seorang guru, kalian ini insya Allah menjadi guru, ya, itu harus memperhatikan muridnya dari fisiknya sampai jiwanya, dari badannya sampai hatinya, gitu. Dimana tidak boleh, ini nanti masuk ke poin ketiga, dimana nanti di poin ketiga ini tidak boleh hukumnya menyakiti muridnya atau zalim terhadap murid-muridnya, termasuk di dalamnya memukul yang di luar syariat dari arah di atas kaki, itu tidak boleh, ya. Untuk pengajaran kaki boleh, gitu. Dan dilarang menyakiti hati seorang murid, gitu. Karena jika seorang murid sudah tersakiti hatinya, maka akan sulit bagi untuk menerima pengajaran lagi, gitu. Maka diusahakanlah kepada seorang guru itu untuk selalu toleransi dan berbuat baik kepada murid-muridnya, begitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Jelas semuanya? Jelas, gitu ya. Nah, di poin penutupnya ini ada Ustaz sedikit mau sampaikan. Menjadi guru itu tidak semudah yang selama ini kita lihat, tidak semudah yang selama ini kita dengar. Menjadi murid saja, jika kita diberikan ilmu oleh guru kita harus menguji kebenarannya, mencari tahu sendiri, gitu kan ya. Apalagi menjadi guru, ketika kita mau menyampaikan sesuatu, itu harus kita teliti sebenar-benarnya kebenarannya. Jangan sampai salah, karena kalau sampai salah dan murid ini mengamalkan hal yang salah, kita dapat dosanya. Maka menjadi seorang pengajar yang baik itu terutama yang pertama adalah belajar dengan sangat baik, ya, giat kalau memang mau menjadi seorang guru nanti. Dan kedua, harus perhatian sama muridnya, ya. Hilangkan sifat-sifat egois, ya. Yang ketiga, harus menganggap murid itu lebih mulia daripada dirinya, karena murid itu tempat
dia memanen pahala. Selanjutnya kita akan membahas soal bagaimana sih atau seperti apa gambaran pengorbanan orang tua dan bagaimana seharusnya kita berbakti kepada orang tua kita. Berikut simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kalanya di mana kita mengingat kehidupan di masa kecil kita, dan ada kalanya kita merindukan masa kecil kita, dan juga ada kalanya di mana kita menyesali apa yang telah kita perbuat dengan masa lalu kita. Orang tua sebagai dua malaikat yang telah dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kita, untuk mengurus kita, untuk selalu bersama kita setiap saat. Ada pantasnya kita untuk selalu berbakti kepadanya. Benar tidak? Benar. Dikarenakan di saat kita kecil, kita tidak bisa memberikan apa-apa kepada orang tua, tetapi orang tua dengan ikhlas mengurus kita. Orang tua dengan sepenuh hati mendidik kita agar kita menjadi orang yang sukses di kehidupan kelak. Ada seorang sahabat yang datang kepada Imam Al-Basri, Hasan Al-Basri, yang bertanya kepada Imam. Pemuda tersebut bertanya, "Wahai Imam, sesungguhnya saya telah berbakti kepada orang tua saya selama 20 tahun. Orang tua saya menderita sakit stroke, tidak bisa bangkit dari tempat tidur. Setiap kali orang tua saya buang air kecil dan buang air besar, saya menampung dengan tangan saya dan saya tidak merasakan jijik sedikit pun." Pemuda tersebut pun melanjut bertanya, "Apakah saya sudah memenuhi hak sebagaimana orang tua saya memenuhi hak-hak saya?" Imam Hasan Basri menjawab, "Belum sama sekali." "Kenapa?" kata pemuda tersebut. "Saya sudah 20 tahun. Bahkan umur saya sekarang masih di bawah 20 tahun, di mana orang tua saya tidak selama mengurus saya." Jawab Imam Al-Basri adalah, "Karena ketika engkau kecil, orang tuamu mengurusmu dengan harapan engkau akan menjadi pemimpin di suatu saat nanti. Sedangkan sekarang engkau mengurus orang tuamu dengan harapan engkau segera berhenti dari tugasmu dan orang tuamu meninggal." Jadi kesimpulan yang bisa kita dapat di sini, sahabat-sahabat kita, bahwa taati orang tua selagi mereka masih hidup, dan jangan sia-siakan, karena suatu saat akan datang di mana penyesalan itu hanya bisa kita sesalkan dan tidak bisa diubah, namun memperbaikinya sangatlah berat. Sekian dari saya Habibie Halim Al-Fattah dari Prodi Fakultas Agama Islam, jurusan Pendidikan Agama Islam dengan NPM 2101020106. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi Ya Allah, fir wali walidayya warhamhum kama rabbayani saghira.